Dapatkan pinjaman tunai dengan mudah dan cepat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang mencari pinjaman untuk modal usaha, mungkin salah satu aplikasi yang akan kita bahas hari ini bakal bisa membuat kalian mendapatkan pinjaman itu, teman-teman. Nah, aplikasi yang akan kita bahas ini sudah resmi OJK ya, teman-teman ya. Jadi dipastikan untuk keamanan datanya itu bakal lebih aman dibandingkan pinjaman online yang ilegal. Namun, kalau menurut saya pribadi tidak ada atau tidak bisa percaya 100% dengan aplikasi pinjol yang meskipun sudah legal sekalipun untuk keamanan data pribadi kita, teman-teman. Karena ya mau gimana pun juga kita nggak bakal tahu sampai kapan mereka mengantongi izin dari OJK kan. Karena ketika mereka melanggar aturan OJK, otomatis izin mereka bakal dicabut, teman-teman. Dan kalau izin mereka dicabut, otomatis akun kita atau data pribadi kita sudah ada di mereka kan. Nah, untuk itu saya selalu menekankan untuk selalu mengamankan data pribadi kita di awal lebih dulu sebelum mengajukan pinjaman online, teman-teman. Nah, cara pengamanan data ini sebenarnya juga sangat-sangat berfungsi juga untuk disetujuinya atau di-approve-nya pinjaman kita karena data kita jadi fresh lagi, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah menyiapkan beberapa draft ya, teman-teman ya, beberapa catatan dan list untuk mengamankan data kalian atau apa saja yang harus kalian persiapkan, lalu kemudian dan apa saja tahapan yang harus kalian lakukan agar pinjaman kalian disetujui, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan baik-baik poin-poin penting yang ada di sini ya, teman-teman ya. Dan di sini itu kalian bisa membeli nomor baru seperti Telkomsel, kemudian membuat kontak darurat baru. Ini kenapa? Karena ya kalau misalkan amit-amit kalian gagal bayar, otomatis yang akan diteror ya nomor-nomor baru yang kalian beli tadi, bukan kerabat atau keluarga kalian, teman-teman. Nah, setelah kalian pahami semuanya, jika mungkin ada yang di poin-poin di sini yang kalian kurang paham, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sebisa mungkin akan saya jawab dan saya bantu untuk mencarikan solusinya, teman-teman. Nah, kita langsung aja ke aplikasinya ya, teman-teman ya. Nama aplikasinya yaitu Pinjam Modal, teman-teman. Aplikasi ini sudah lama banget loh, sudah ada rilis sejak tahun 2018, tepatnya di 19 Desember. Yang download pun juga lumayan banyak, yaitu 1 juta download, teman-teman. Dan kalau dilihat dari ratingnya pun cukup oke, 4 dari 28.000 ulasan. Nah, sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung aja buka aplikasinya. Ini adalah aplikasinya ya, teman-teman ya, tampilan halaman utama. Jadi dia itu ada dua tipe fitur, teman-teman, yaitu modal usaha, pinjaman modal, kemudian untuk karyawan. Nah, bedanya yang karyawan ini adalah kalau perusahaannya sudah bekerja sama dengan pinjam modal ya, teman-teman ya. Jadi kalau kantor kalian belum bekerja sama dengan pinjam modal ini, jadi kalian nggak bisa pinjam di sini. Makanya yang paling pertama adalah kita modal usaha ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mau jualan online atau kalian yang mau ada kebutuhan khusus dengan tender besar tapi memerlukan biaya yang cepat, itu kalian bisa gunakan aplikasi ini, teman-teman. Kalian ajukan aja pinjaman di sini. Seperti biasa, kalau kalian belum punya akun, kalian harus buat akun ya. Kalian klik aja buat akun di sini, terus kita diminta untuk mengisikan nama, email, kata sandi, dan konfirmasi. Lalu kalian daftar akun sekarang. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk mengisi data-data pribadi kalian, teman-teman. Nah, setelah kalian menerima email untuk verifikasi, selanjutnya kalian tinggal masukkan email kalian dan katakan sandi kalian tadi, teman-teman, di sini. Nah, setelah kalian berhasil daftar dan login, ini adalah tampilan utama ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa banyak artikel, kemudian tips-tips juga. Nah, ini buat kalian yang pengen punya modal usaha, dan di sini sebenarnya dia mengkhususkan untuk yang punya yang punya online store ya, baik itu di Instagram, Facebook, Tokopedia, dan lain-lain, teman-teman. Jadi kalau kalian punya salah satu toko itu, kalian bisa dengan mudah disetujui untuk pinjaman modal ini, teman-teman. Nah, ini Kaisa bisa meminjam mulai dari 2 juta hingga 10 juta. Dan lama tenornya pun juga lama ya, teman-teman ya, dari 3 bulan hingga 12 bulan loh. Jadi di sini ada bunganya, teman-teman. Jadi bunganya itu 2.500.000, biaya admin 700, estimasi total pengembalian 13 juta, estimasi cicilan per bulannya 1,1 juta, teman-teman. Ini bunganya memang sangat besar ya, teman-teman ya, mengingat ini nominalnya 10 juta.
Lalu kalian bisa cek totalnya pengembalian kalian itu 13 juta teman-teman. Jadi kalian harus melebihkan uang kalian 3 juta untuk mengembalikan ini. Tapi ingat, ini bunga dan biaya admin ya. Kalian hitung-hitung dulu, kalau keuntungan usaha kalian ini setelah kalian pinjam melebihi dari 3 juta, katakanlah keuntungan kalian misalnya dengan modal 10 juta kalian bisa menguntungkan 15 juta. Nah, itu masih mending teman-teman, masih bisa untung 1 juta sampai 2 jutaan. Namun kalau kalian untungnya cuma sedikit dari modal 10 juta itu, saya sarankan untuk tidak mengambil pinjaman ini ya. Karena ya kalian akan sia-sia dan rugi kehabis di biaya admin atau bunganya aja teman-teman. Terus kalian harus perhatikan lagi untuk estimasi cicilan per bulannya juga. Kalau kalian nggak bisa bayar 1,1 per bulan, otomatis lebih baik kalian jangan ambil ya. Daripada kalian telat, kalau kena bunga akan lebih parah. Nah, teman-teman, kita lanjutkan saja. Di sini adalah beberapa untuk opsi pengisian data pribadi kita ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang saya akan langsung aja, yang paling penting di sini adalah kalian harus mengisi benar-benar data pribadi kalian ya teman-teman ya, mulai dari data penghasilan kalian, kemudian data toko kalian. Di sini intinya adalah kalian harus menunjukkan bahwa diri kalian ini mempunyai usaha yang oke dan kalian juga mendapatkan profit yang bakal bisa membayar pinjaman ini teman-teman. Jadi ini tuh cukup gampang ya, dari sisi pengajuannya pun gampang disetujui. Namun untuk kalau kalian bertanya-tanya jika amit-amit nanti suatu saat gagal bayar itu gimana ya? Nah, resikonya di sini itu cukup rendah ya teman-teman ya. Debt collector yang ada di pinjam modal ini juga nggak ada yang di lapangannya. Adapun cuman beberapa, yaitu di daerah Jabodetabek aja. Jadi jika kalian di luar Jabodetabek, kemungkinan kalian hanya diteror melalui SMS atau WA atau telepon aja sih teman-teman. Jadi kalian nggak akan didatangi oleh debt kolektornya. Nah teman-teman, semoga pengajuan kalian ini berhasil ya, semoga usaha kalian sukses. Namun saya ingatkan sekali lagi, di sini bunganya lumayan besar ya. Dan sebisa mungkin kalian jangan sampai mengajukan pinjaman di sini kalau kalian memang keberatan dengan bunganya. Nah, saran saya lebih baik kalian mengajukan pinjamannya itu di keluarga atau rekan-rekan kalian, teman-teman. Karena mereka nggak pakai bunga, jadi cicilan kalian per bulannya lebih rendah. Lalu kemudian kalian juga nggak harus mengeluarkan biaya 3 juta lebihnya seperti ini untuk membuat bunga. Itu kalian bisa putar lagi untuk modal dagangan baru kalian, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.